Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidyah Dwi Rahayu, NIM D31210884, Program Studi Manajemen Agribisnis dari golongan B. Di sini saya akan mendeskripsikan salah satu tokoh wirausahawan sukses, yaitu Sudono Salim. Sudono Salim, atau dengan nama asli Lim Sio Leong, yang lahir di Tiongkok pada tanggal 19 Juli 1916. Sudono Salim merupakan putra kedua dari seorang petani Fujian yang hidup miskin dan susah. Pada usia ke-15 tahun, ia harus berhenti sekolah dan membantu ayahnya berjualan mie di sekitar desanya. Oleh karena itu, pada tahun 1939, ia memutuskan untuk bermigrasi ke Indonesia, tepatnya di Kudus, dengan harapan dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Pada waktu itu, ia menempuh perjalanan yang panjang karena menggunakan kapal layar, jadi harus transit di Surabaya. Di Surabaya, ia menjadi buruh pabrik pengolahan tahu dan kerupuk. Beberapa waktu setelah ia pindah, ia bertemu dengan seorang gadis anak dari saudagar kaya raya yang bernama Lee Kiem Nyo atau Lilani. Namun, kisah cinta mereka tak semulus drama Korea. Karena orang tua dari Lilani sendiri tidak menyetujui karena Lim merupakan Cina Toto atau keturunan Tiongkok asli. Namun Lim tidak menyerah dan terus berusaha. Melihat perjuangan Lim, akhirnya kedua orang tua dari Lilani merestui hubungan mereka dengan syarat tidak membawa Lilani ke Tiongkok. Akhirnya mereka menikah dan dikaruniai 4 orang anak, 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Awal perjalanan karir Sudono Salim. Yang pertama, menjadi pemasok cengkeh. Pada saat itu, ia masih menjadi buruh di sebuah pabrik. Namun, ia masih ada rasa tidak puas dan mencari peluang untuk dijadikan peluang usaha. Akhirnya menjadi pemasok cengkeh. Keputusan ini dilihat Lim ketika mengamati kalau di Kudus banyak pabrik rokok, tetapi pemasok cengkeh masih minim. Namun Lim sempat drop, memulai bisnis tersebut karena keterbatasan dana. Setelah menikah, akhirnya impian menjadi pemasok cengkeh terwujud karena dimodali oleh sang mertua. Setelah itu, bisnis cengkehnya sukses dan koneksinya tersebar luas dari Sumatera hingga ke Sulawesi. Dan dikenal sebagai Salim si Bandar Cengkeh. Untuk yang kedua, yaitu terjun ke bisnis logistik dan berkawan dengan Soeharto. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 membuat semua orang berada di masa sulit, termasuk Sudono Salim. Usaha cengkeh yang dijalani terpaksa berhenti total. Pada saat Indonesia merdeka, pada tahun 1945, Sudono Salim pindah ke Jakarta dan membangun usaha menjadi penyedia barang-barang logistik untuk para tentara Indonesia. Bisnis tersebut dipilih saat ia berkenalan dengan perwira logistik bernama Sulardi, di mana Sulardi merupakan sepupu dari mantan presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Dari situlah Lim berkenalan dengan Soeharto akibat sering mengirim pasokan logistik bagi tentara yang dikomandoi oleh Soeharto. Tak lama kemudian, Lim berteman layaknya seperti saudara. Perusahaan yang didirikan. Yang pertama, yaitu BCA. Sudono Salim mencoba mendirikan bank yang diberi nama Sentral Bank Asia pada tahun 1960-an. Usaha perbankan tersebut dirintis bersama Riyadi. Ide mendirikan bank itu muncul karena banyak pelanggan yang tidak bisa membayar barang secara tunai. Maka dari itu ia berpikir untuk meringankan beban pelanggan dengan menggunakan pembayaran sistem kredit. Tidak disangka banyak orang yang tertarik dan lama-kelamaan usaha perbankan yang dijalani ini semakin besar. Pada tahun 1960-an, dirinya mengubah nama menjadi Bank Sentral Asia atau BCA. Sayangnya, krisis moneter melanda Indonesia
dan Sudono Salim mengalami kerugian dan hutang kurang lebih 52 triliun, sehingga Sudono Salim menjual perusahaan BCA ke salah satu pengusaha rokok. Yang kedua yaitu Bogasari. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967 yang melatar belakangi berdirinya perusahaan ini sangat sederhana, yaitu ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap nasi dan tepung gandum. Perusahaan ini menjadi perusahaan terbesar yang dikenal di mana-mana. Yang ketiga yaitu Indosemen. Sudono Salim melakukan kerjasama dengan para pembisnis handal luar negeri dan mendirikan sebuah perusahaan pemasok semen yang menjadi perusahaan raksasa yang masih berjaya mulai tahun 1973 hingga saat ini. Yang keempat yaitu Indofood. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 yang memunculkan produk olahan tepung terigu berupa mie instan yang diberi merek Indomie. Saat berada di pasaran, varian ini hanya memiliki dua rasa yaitu sari udang dan sari ayam. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mengeluarkan banyak varian rasa yang memikat lidah konsumen. Yang memiliki harga yang murah, rasa yang enak, tentu membuat konsumen susah berpaling dari produk ini. Namun sangat disayangkan, takdir berkata lain. Sudono Salim jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Raffles di Singapura. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 10 Juni 2012, 1 bulan sebelum menginjak usia 96 tahun. Kemudian, Salim Group dipegang dan diteruskan oleh anaknya yaitu Anthony Salim dan menantunya yaitu Franciscus Welirang. Seluruh kesuksesan yang telah Sudono Salim raih bukan semata-mata karena keberuntungan saja, melainkan semangat dan kerja kerasnya lah yang dapat melahirkan kesuksesan tersebut. Semua yang Sudono Salim dapatkan juga tidak secara instan, melainkan harus melewati proses jatuh bangun yang dapat membuat banyak orang mudah menyerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.